Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat. Kita berjumpa lagi dalam podcast Sahabat Muis. Hari ini spesial banget loh. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Wah, ini pelanggaran. Pelanggaran nih. Pembajakan nih sahabat-sahabat. Wah, ini podcastnya Sahabat Muis, bukan Sahabat Badar ini. Sudah sangat menyalahi. Urung oleh Google AdSense enggak. Iya. Jangan lagi melakukan agresi di kantor. Ya, ayo sahabat-sahabat, kita lanjut saja sapa sahabat Subadar. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat sore. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Baik-baik saja. Ya. Alhamdulillah juga. Sahabat Muis bagaimana? Alhamdulillah, kondisi sekarang badan mungkin terlihat baik, cuman kondisi keuangan ya agak sembunyi. Ya kendalanya orang-orang sekarang ini memang begitu. Kendalanya semua itu kelihatannya sehat, cuman kondisi keuangannya saja yang kurang sehat dan begitu ya. Ini podcast semi curhat. Ya, sebetulnya seperti ya, saya mengundang lewat lewat manajemen Bapak Subadar ini sangat sulit sekali gitu loh. Sangat sulit. Beliaunya jam terbangnya tinggi. Saya minta waktunya, ternyata hari ini sudah bisa, alhamdulillah bisa mampir dengan bisa meluangkan dan datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Iya, padahal saya ini bukan anggota Ishari. Kok itu? Iya, itu sudah jam terbangnya sudah luar biasa. Iya, jadi pemukul sebelah kiri. Anggota Ishari tambah tinggi lagi terbangnya. Ya. Oh iya. Ini kiri kesibukannya siapa sahabat Badar ini? Enaknya panggil apa ini? Sahabat Cak atau Gus atau Yai atau gimana? Enggak enak dengan pengurus harian PCNU Kabupaten Pasuruan secara ini. Sebetulnya rada ono grogine ya. Lebih akrab panggil Cak saja. Lebih akrabnya yang Misalkan bisa jadi Cak Markuat. Iya. Cak Lontong. Ya, Cak Badar ini kesibukan sehari-harinya selain PNS di pengurus harian menjabat sebagai apa? Wakil sekretaris. Di pengurus harian menjabat wakil sekretaris yang membidangi kaderisasi dan pemberdayaan organisasi. Sekaligus saya juga diamanai oleh Ketua PCNU untuk ini mengordinir teman-teman di media center NU Pasuruan. 2 jabatan, ada satu lagi hat-trick jangan itu. Iya, masuk. Iya. Ada satu lagi hat-trick ini. Iya. Enggak mau ini baru ini. Ya, dari Cak Badar ini pengurus harian di wakil apa tadi? Di wakil sekretaris PCNU. Saya ini akan membahas ini. Apa itu? Apa peran NU? Ya, peran NU di masyarakat. Yeah. Di era digital ini. Gitu. Apa peran NU itu? Gimana itu? Serius temen. Wah. Ini agak bergurau ya, biar naik turun itu main, biar nggak turun aja. Ya, kalau ditanya peran NU di masyarakat, iya saat ini luar biasa sekali. Hanya hari ini kita rasakan betul bagaimana NU
mulai kita rasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun ya sebenarnya sejak dulu ya NU itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kan tapi dulu orang mungkin lebih merasakan kehadiran NU itu secara kultural, ya, karena amaliyah yang diadakan Nahdlatul Ulama itu yang menjadi sebuah tradisi yang mengakar di masyarakat. Hari ini tidak hanya sekedar amaliyah, ya, NU hadir secara jam'iyah, ya, secara struktural NU hadir. Kalau kita lihat kalau di Pasuruan ini ketika kemarin terjadi bencana banjir semisal ya, ini banyak turun itu ya, banyak kader-kader NU, relawan-relawan di NU peduli ya, yang hadir ya. Kemarin sudah saya undang di sini Gus. Waduh. Sudah mampir itu. Alhamdulillah. Diundang ke sini itu sudah mandi atau belum ya, ini para relawan? Nggak tahu, kayaknya itu banyak yang gatal-gatal kan. Ya, itu dari beberapa hal ya. Ngomong NU di Pasuruan hari ini luar biasa sekali ya, karena tidak hanya di urusan kebencanaan saja ya. Bahkan pemerintah Kabupaten Pasuruan itu merasakan betul bagaimana bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama di dalam melakukan atau melaksanakan pembangunan di Pasuruan, dan terasa sekali kehadiran Nahdlatul Ulama di setiap gagasan-gagasan dari Kabupaten Pasuruan. Ya karena memang bupatinya kan ya kader NU. Ya, untungnya dari situ. Ya, itu untungannya. Nah, dan ini menurut saya suatu hal yang sangat baik yang kemudian harus selalu kita jaga ini ya, kondisi semacam ini, bahkan kita tingkatkan bagaimana hadirnya NU ini betul-betul dirasa masyarakat. Yang terakhir ini kan kita sedang ini proses pembangunan rumah sakit Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Ya ini akan. Itu untuk donatur atau apa itu dari mana? Dari mana kira? Sejauh ini dananya. Donasi merupakan partisipasi murni dari masyarakat. Dari warga NU. Ya. Sejauh ini ada gerakan yang namanya gerakan Ayu Urunan Bangun Rumah Sakit NU. Oh, ini gitu ya. Sudah lumayan. Ya. Cuman memang butuh ditingkatkan lagi. Ya. Di dalam kesempatan ini ya, ayo saya ngajak teman-teman, saya ngajakkan seluruh warga NU di Pasuruan ini ya ikut berpartisipasi. Emang ini ada kesempatan berjariah, berjariah dari rumah sakit. Selama bangunan itu berdiri, selama bangunan itu bermanfaat, jariah tetap jalan ini. Betul, ya itu investasi akhirat. Barangkali bisa menutupi amal-amal keburukan yang. Dan kalaupun sahabat di sini mau juga ikut berdonasi, yang tadinya kantongnya kering bisa banjir. Wah. Ya, cuman pertanyaannya ya, betul. Donasi pakai apa kalau sudah kantong? Lo kan bisa ada tenaga kan nggak perlu. Wah. Tidak tersingkir. Kayaknya memang butuh tenaga kasar. Mungkin butuh tukang parkir atau apa kan ya. Bisa. Ya. Ya betul. Ya. Saya dengar itu, saya baca-baca di mana itu namanya Kompas kalau nggak salah, di kompas.com, di Harla, di momen Harla 98, sekarang kan 99 ya. Iya. Di Harla yang kemarin kan, di Harla yang kemarin ada pesan dari Wapres untuk menuju kemandirian organisasi ya. Kelemahannya itu katanya ada di ekonomi kalau untuk di apa itu namanya Nahdlatul Ulamanya sendiri. Untuk apa itu langkah apa yang dilakukan NU-nya itu khususnya di Kabupaten Pasuruan untuk menuju menanggapi ya, untuk menanggapi bicara kemandirian memang ya kalau para muassis dulu sudah meletakkan dasar-dasarnya dalam bentuk Nahdlatul Tujar. Di YOH Hasbullah itu menggagas Nahdlatul Tujar itu merupakan bagian dari proses Nahdlatul Ulama ini dibangun dari sebuah basic kemandirian organisasi. Di beberapa tahun terakhir, ya, terutama pasca reformasi ini memang cukup kita lihat ada anomali, maksudnya anomali ada sebuah keanehan. Ketika dulu Nahdlatul Ulama itu warganya itu dengan
begitu luar biasanya menyokong organisasinya melalui sebuah partisipasi dan kemandirian oleh warganya. Ketika warganya sudah mulai naik kelas, baik di dalam jabatan maupun di ekonomi, ini malah agak ada penurunan. Akan tapi di 3 tahun, ya, sekitar 5 tahun terakhir ini sudah mulai ada progres yang cukup baik ketika mulai muncul ada gerakan yang namanya Koin NU. Ada Koin NU itu ya? Koin NU. Itu merupakan program menuju kemandirian organisasi juga ya? Koin NU itu istilahnya kotak infak Nahdlatul Ulama. Nah ini di beberapa cabang itu sudah luar biasa. Contohnya Sragen itu bisa menghasilkan 1 miliar setiap tahunnya. Ini kan luar biasa. Kalau ngomong di Pasuruan juga sudah mulai bergerak ini. Di PC, ya PC kan hanya mengkoordinir, ya di tingkatan MWC ini sudah mulai luar biasa sekali. Bahkan ada ranting yang sudah mulai bisa berupaya membangun kantor sekretariat ini dari Koin NU ini tadi. Lewat urunan itu? Lewat urunannya. Hanya memang tidak besar, tapi karena warga NU ini banyak, sedikit rutin dari banyak orang, ya ini akan menghasilkan angka. Alon-alon pokok klakon. Lah, itu setitik pokok apa? Pokok opol. Ya, artinya di kemandirian itu mulai tidak hanya di sana sih ya, di kemandirian Jamia juga mulai digagas ini beberapa, ada yang namanya di MBC NU Sukoharjo itu ada NUMA. NUMA juga ada di, ya sudah mulai mengarah bagaimana membangun kemandirian di tingkatan. Kalau di PCNU punya koperasi namanya Bunga. Koperasi itu ya. Iya. Ini potensi-potensi yang bisa kembangkan lagi. Kayaknya di Ansor juga punya ini ya. Ansor apa yang kemarin itu? Sahabat masyarakat itu ya. Ya bukan sekarang. Apa itu namanya? Klinik bisnis sekarang. Iya, sementara itu hanya pendampingan untuk halal. Jadi ke depan menuju bahasanya klinik itu berarti banyak pasien. Dan alhamdulillah bayarnya cukup matur suwun dan baca syahadat mungkin. Ya itu biasanya memang kalau semacam itu biayanya cuma ya 2M atau 3M ya. Kalau 2M itu kan matur nuwun Mas. Ya, betul. Kalau tambah lagi kalau yang 3M itu matur nuwun apa ya? Ya biasanya itu ya. Cuman khawatir pikir gerakan yang ada saat ini bisa kita picu lebih berkembang lagi gitu. Itu apa itu terkait kemandirian terkait itu namanya mana warga NU gitu. Jenengan kan ada di kaderisasi ya? Ada di kaderisasi juga kan gitu ya. Warga yang tidak mengikuti seperti madrasah kader, PKBNU atau yang lainnya lah, tidak mengikuti di jenjang-jenjang kaderisasinya gitu. Apakah sudah dikatakan warga NU atau gimana gitu? Apa harus mengikuti dulu baru bisa dikatakan oh iki wong NU iki. Nah, itulah yang perlu jadi diketahui masyarakat luas. Jadi gini, ya itu namanya jenjang kaderisasi. Mereka yang melewati jenjang kaderisasi maka akan disebut sebagai kader. Nah, kader itu, jadi kalau ngomong ikatan itu orang yang kemudian mengidentifikasi dirinya, menyebut dirinya sebagai orang NU itu bisa dikatakan warga NU. Baik, biasanya memang ya mereka yang beramalia, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama seperti Manakipan, Istighosah, Tahlil, amalia di NU itu bisa dikatakan sebagai warga NU ya. Cuman ketika sudah mau dinaikkan lagi levelnya menjadi anggota, ini kalau melihat kita memakai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, namanya anggota ya harus salah satunya
ini ada yang namanya Iana Syahria, ada iuran anggota. Walaupun sebenarnya banyak di anggota. Ini apa ini? Masya Allah, sahabat fisik janganan istimewa. Kopi nak jaluk padahal ya. Iya. Utang sih ninggal KTP ya. Ninggal KTP. Ya. Tadi tak aman. Oh, admin kita. Iya, ini bisa-bisa Tinggal KTP saya tiap hari cuci piring ada di kantin itu tiap Iya. hari. Minuman semacam ini tidak baik bagi narasumber. Tapi dijamin halal. Di bungkusnya kan ada labelnya itu halal. Masalah halalnya halal, tapi tidak cukup baik untuk narasumber. Kenapa? Ya bisa kebagian bayari. Secara wakil sekretaris PCNU. Baik, kita lanjutkan. Iya. Jadi yang anggota NU itu yang lebih tinggi dari warga ya. Lebih punya kartanu, itu kan disebut sebagai anggota. Nah, di atasnya lagi anggota yang kemudian warga yang kemudian itu ikut jenjang kaderisasi maka disebut sebagai kader NU. Ya, di PCNU Kabupaten Pasuruan ada 5 jenis kaderisasi sebagaimana perintah dari PWNU Jawa Timur. Yang pertama ada namanya MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama. Ini kaderisasi khusus untuk pengurus ini, di pengurus-pengurus baik di tingkatan cabang, MWC maupun ranting yang akan mengikuti kaderisasi. Ini ada namanya madrasah. Berikutnya ada PKPNU. Ini tidak dibatasi pengurus. Ya, anggota NU, warga NU itu bisa ya lintas. Bahkan di segmen apapun bisa mengikuti PKPNU. Berikutnya ada kaderisasi khusus untuk kiai. Namanya kaderisasi suriah yang di formatnya dalam bentuk PPWK. PPWK itu kalau tidak salah istilahnya pengembangan wawasan keulamaan. PPWK yang program pengembangan wawasan keulamaan. Ini kaderisasi suriah. Ada yang keempat namanya kaderisasi profesional. Ya, ini formatnya masih belum ditentukan lebih detail ya seperti apa. Intinya ini menyasar kelompok-kelompok profesional, bisa dokter, guru, bisa teknokrat, bisa usaha. Ya. Yang kelima ini kaderisasi fungsional yang dilaksanakan di badan otonom. Ansor punya IKG, punya Diklat, Balan, ini fungsional. Ya. 5 kaderisasi ini yang dilaksanakan di PCNU Kabupaten Pasuruan sebagaimana instruksi dari PWNU. Ya. Itu jenis-jenis kaderisasi. Artinya kalau pertanyaannya kemudian ada warga NU yang kemudian tidak mengikuti kaderisasi, apakah sudah layak disebut warga NU? Tidak apa-apa. Ya boleh saja kalau disebut warga NU karena warga. Iya. Tapi kalau ditanya adalah orang yang tidak mengikuti kaderisasi disebut kader NU, ini tidak bisa. Oh. Orang yang Bedanya. ingin disebut kader ya harus mengikuti jenjang kaderisasi ada di Nahdlatul Ulama. Berarti semuanya itu warga NU ya, Warga semuanya memang warga Ya, NU. ya. Tapi kalau untuk kader itu harus mengikuti Harus jenjang mengikuti kaderisasi. Kayak Banser terus dirinya menyebut saya ini Banser, tapi tidak pernah ikut Diklatsa atau Susbala. Dan jenjang yang berikutnya ini ya bisa dikatakan dirinya sebagai Banser. Oh. Bagi kader Ansor yang memang ini sebut dirinya sebagai kader Ansor, Iya. harus mengikuti PKD. Iya, PKD dan PKL juga. Itu baru sah disebut kader. Kalau belum, ya enggak saya. Ya, kalau terus bagaimana ini sudah kadung di dalamnya Ansor? Ya enggak apa-apa, Ansor kan tidak. Cuman kalau memang kami ingin mencantumkan diri sama sebagai Pengurus, kader, iya. ya. Apalagi dan lagi kan aturannya yang menjadi pengurus itu harus kader. Harus ikut kaderisasi. Macam itu. Iya. Itu apa itu namanya? Tadi katanya itu kan apa ya? MKNU. Iya. MKNU Madrasah Kader untuk setingkat Rois Surya. Oh ya. Iya.
kiai tadi. Iya, yang ya itu. Bayangan saya, yang isi materi itu siapa? Ya sesama kiai. Nah, soalnya itu gini kan. Kalau di PKD gitu, paling tidak kan ada dari PCNU-nya kan gitu, ada setara. Kalau Yai sudah kok suruh PKP. Jadi, kalau khusus Suriah itu memang ada namanya kaderisasi Suriah yang gitu. Sejauh ini memang belum dilaksanakan. PWNU masih belum bisa melaksanakan, apalagi kita di PCNU. Kalau ngomong narasumbernya, kalau di situ ya tingkat kiai. Iya. Harap apa ya? Bayangan saya itu akan terjadi perdebatan. Kalau sudah masuk pendidikan, kaderisasi itu ya namanya warga NU itu orang yang sudah masuk kaderisasi pendidikan itu ya menyerahkan dirinya mengikuti proses. Tidak mungkin lah menjadi sebuah jalan. Dan bahkan jajaran Suriah selama mengikuti MKNU atau PKPNU tidak ada istilah yang kemudian berdebat. Wah, kembali ke pasal 1 intinya, pemateri selalu benar. Artinya beliau mengikuti itu kan bagian dari melaksanakan perintah, perintah di organisasi. Dan perintah organisasi ini lebih tinggi. Nah, apalagi organisasi seperti Nahdlatul Ulama ini kan tidak hanya sekedar kita ingin merasakan ini pengalaman ada hal yang lebih, yakni keberkahan. Kita masuk di ada berkah, ada berkat. Nah, apalagi kalau itu kalau sudah dalam sebuah aktivitas organisasi, berkah dan berkat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sambil diminum. Boleh diminum. Iya, boleh diminum. Tenang aja. Ini khusus podcast. Iya, hari ini pokoknya hari ini yang lain-lain enggak ada. Iya. Baru kali ini soalnya wakil sekretaris PCNU enggak. Gitu ya. Dilihat jabat-jabat subbreaker itu enggak enak. Ini masih pun tinggal KTP. Iya. Tapi yang tinggal KTP itu sebenarnya harus disensor. Oh gitu ya. Gitu ya. Oh enggak apa-apa, barangkali ada donasi nanti. Yang mau donasi ya. Pikiran kan rekening di bawah. Iya, kita sambil nunggu dingin, sambil lanjut. Ya. Kemarin itu saya dengar baca-baca beritanya. Jenengan kan juga admin digital. Iya. Kemarin itu berapa orang itu yang hadir di kegiatan. Ini saya ini beli siapa ternyata siapa bukan beli. Iya. Lek kader marah 150. Waduh, larangan wong-wong iki wis opo. Iya. Ini beli. Jadi enggak gratis ternyata sahabat. Bagian dari saya tinggal KTP juga itu kopinya saya kasih. Bagian dari ini kemandirian organisasi ya. Maksudnya ini ya harus beli ya. Murah harganya 100.000. Oh, 100.000. Kok saya kok 150 ini? Oh, dari siapa? Dari siapa? Saya Wah, sahabat saya benar-benar. Ya itu kan memang antara senior dan kader itu biasanya iya betul. Ya ada hal-hal khusus yang kemudian perlu dibicarakan. Di kegiatan kemarin alhamdulillah ya yang hadir luar biasa, ada sekitar 200 lebih ya, 200-an lebih admin media digital Nahdlatul Ulama di lingkungan PCNU Kabupaten Pasuruan. Artinya mulai dari tingkatan cabang sampai tingkatan pantai. Tuh, semua itu? Iya, di tahun. Banomnya juga? Banomnya juga. Wow. Malah yang paling banyak ini Ansor. Ansor. Alhamdulillah. Banyak. Ada Tiknu. Ya, ini alhamdulillah kita bisa ketemu kemarin. Ya, rencananya sih kegiatan semacam ini akan kita laksanakan setahun sekali nanti. Terutama dalam rangka menyatukan program. Iya, artinya kita selain ketemu di dunia maya, kita harus ketemu di dunia nyata. Wah, itu kalau hanya ketemu di dunia maya ini kan
ghosting nanti Gus, di Iya, ghosting. iya. Kita virtual semua. Iya. Kata anak-anak sekarang kan ghosting, wah, Iya. datang lalu nggak ada. Ya, alhamdulillah sukses, dan kita kemarin juga membuat yang namanya 9 kesepakatan ya, dan namanya 9 prinsip tata kelola interaksi admin media digital. Intinya bagaimana kita berinteraksi di dalam media itu harus aktif ya. Jadi ketika punya akun official kayak PC, Ansor, Kabupaten Pasuruan punya akun di Facebook, di Instagram maupun di Twitter semisal, ya harus digunakan untuk tidak hanya sekedar posting. Nah, ketika iya akun official yang lain kemudian posting, ya kita harus aktif juga ikut like, komen, share ya. Simbiosis mutualisme. Jadi dengan semacam itu maka kita akan dapatkan antara akun official ini nanti akan terjalin sebuah hubungan yang bagus. Nah, kalau akan muncul sebuah algoritma, jadi akan terhubung lah. Misalnya ada satu akun official yang kemudian besar, dan kemudian banyak dikunjungi orang, banyak disukai oleh orang, maka secara otomatis akun-akun yang dekat dengan akun yang besar ini akan disukai juga, akan direkomendasikan kepada orang-orang. Ya itu otomatis ya kalau untuk di dunia digital. Iya, jadi semisal PC GG Ansor ini sudah punya follower yang banyak dan kemudian banyak yang like. Dan ketika mereka yang masuk ke akun ini, ke akun PC Ansor ini, secara langsung akan direkomendasi oleh platform IG misal maupun YouTube maupun Facebook untuk kemudian mengunjungi akun-akun yang lain yang punya hubungan dengan akun CGB Ansor. Di sana muncul kemudian apa yang namanya algoritma itu, orang akan ketika sudah melihat nilainya ke CGB Ansor, maka akan bisa melihat akun-akun yang terhubung dengan CGB Ansor. Nah, yang terhubung ini harusnya ya akun-akun official, mulai dari Ranting, Tabang, MBC. Jadi kalau sudah terjalin itu kan ketika ada satu besar maka akan ngerek teman-temannya. Kan itu. Gendongin dit. Ya. Gendongin. Jangan sampai keliru ya. Iya. Gendongnya jangan sampai keliru. Itu tondi. Sudah di Dia backup ini sih, ben tak keliru, tak salah gitu. Enak masih tidak dibayar ya nih. Sudah dibayar pakai UFO ini kan? Oh ya, wes secara ngomong dengan orang admin digital pakai UFO. Iya, bayarannya pakai UFO, tapi bukan UFO yang di aplikasi itu. Iya terus. UFO-UFOan. Jadi kalau UFO. Opo-opoan. Kan opo-opoan itu kan dulu. Iya. Sekarang ini UFO-UFOan. yang di bahasa anak itu kan UFO-UFOan. Iya betul. Ya mungkin ada pesan dan kesan lah untuk sebagai penutup perjumpaan kita di nggak terasa ini sudah sebetulnya. Ya, pesan itu nggak boleh serius ini ya. Enggak masalah meskipun. Kalau pesannya serius, ini kayak pesan-pesannya orang yang yang mau hilang selamanya. Iya. Iya. Ya, ini kalau ngomong ini ya bagi teman kader-kader ya sahabat-sahabat atau siapapun yang kemudian merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama ini, ya ayo kita berkhidmat di organisasi ini dengan bahagia. Ya seperti inilah. Ya. Walaupun pun kopi ini masih belum jelas putusnya antara sudah beli atau tidak, ini kan tetap bahagia. Iya bahagia. Tetap diminum. Iya kuncinya di bahagia memang. Jadi harus bahagia. Khidmat itu harus bahagia, harus dinikmati. Ya. Tidak boleh jadi beban. Betul. Beransor, ber-NU, beribnu, ber-IPBNU, berfatayat, muslimat,
itu tidak boleh muncul kesan tegang dan kemudian Beban. Walaupun yang dia rasakan mungkin sesuatu yang mungkin cukup cukup berat ya. Tapi tidak usah dipandang sebagai suatu hal yang berat, ya dinikmati saja, kita bahagia saja. Ya seperti Ansor hati ini dengan podcast ini kan bagian dari kita hikmahnya bahagia. Jadi walaupun cuma kita ger-geran di sini ya, di sini itu jangan dikira kemudian ini sekedar angka yang tidak ada gunanya. Ini dalam rangka hikmah juga ya. Ketika sampean pasti ada lah nilai sisi positifnya juga pasti. Ya, sudah jelas nilai positifnya dari podcast ini ya kopi ini. Wah ya, turun bayar tapi. Ya, jadi ayo kita berkhidmat secara bahagia. Karena dengan berkhidmat secara bahagia, insya Allah khidmat kita ini menjadi khidmat yang barokah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ini waktu jomblo ini. Kalau kali ada. Iya, jadi kita itu 3 orang. Iya. Nah, satu namanya Sakinah, yang kedua namanya Mawaddah, yang ketiga namanya Rahmah. Nah, ini 3 orang ini dari mana? Ya Allah, ini tadi jomblo. Ya, pesannya saya rame ya, dulu itu ada meme yang beredar itu ya. Ya, itu pesannya Gus Yahya yang sekarang jadi ketua umum. Hati-hati bagi para jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu juga jomblo. Ada. Tapi saya kan nggak bermata satu. Tapi saya nggak bermata satu. Tidak terlalu serius juga. Luar biasa. Untuk podcast ini saya katakan luar biasa juga. Saya beri nilai 9. Iya, alhamdulillah ya Allah, sudah syukur ini adalah senang kursi. Kenapa? Ya jangan kemudian dilihat ini atau dibandingkan ya dengan podcast yang terkenal. Iya. Dan itu yang kita coba lihat. Tapi bagaimana kreasi kita ini, inovasi kita untuk kemudian berkhidmat ini kan ini yang harus dilihat. Paling tidak mempunyai pikiran untuk maju lah. Iya, tapi jangan terlalu maju kalau di Ansor ini. Iya. Bahaya. Nggak nemu parkiran. Iya. Lagi depannya terlalu maju. Ini bisa bongkar semua. Itu ya. Ya. Terima kasih sahabat Muis. Ya. Mungkin di podcast Samer. Mungkin itu sahabat-sahabat. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Badar yang lebih akrab dikenal dengan Cak Badar. Iya. Cak Badar, saya ucapkan terima kasih sudah sudi mampir di sahabat Muis Podcast Studio. Itu ada catat apa yang kita kerjakan apa yang kita catat. Sementara ini kata-kata sopo itu saja. Ada iklannya ini ya? Enggak ada, nanti diiklani oleh admin media digital Nahdlatul Ulama yang disponsori oleh Cak Badar sendiri kan begitu. Ada. Ya, harusnya dicarikan ya minimal mungkin produk Dokhoren atau apa. Dokhoren. Kan ada yang nyumbang. Iya, minimal paling tidak. Ini sementara disponsori oleh Ardana Record Surabaya. Ardana Record Surabaya. Bisa kemana-mana. Oke, baik sahabat-sahabat. Mungkin itu dari kami, ambil sisi positifnya, tetap semangat untuk berkhidmat. Jangan lupa sambat. Saya Muhammad Ali Zainal Ali Sutejo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.